Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi Google terhadap Android. Adapun yang akan kami bahas diantaranya yaitu pertama latar belakang, kedua probabilitas perusahaan, ketiga earning percent, keempat harga saham, kelima nilai perusahaan, keenam persepsi serta sentimen. Adapun untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Google sendiri mengakuisisi Android pada tanggal 17 Agustus 2005 dengan harga 50 juta US dollar. Pendiri Android seperti Rubin, Minor, dan White tetap bekerja di perusahaan setelah diakuisisi oleh Google. Sebelum diakuisisi oleh Google, Samsung sempat tertarik untuk meminang Android. Android kemudian menjadi sistem operasi smartphone yang dominan di dunia. Android juga memiliki salah satu faktor keunggulan ponsel Android jika dibandingkan dengan ponsel yang lain. Google telah melakukan 8 kali akuisisi senilai transaksi 1 miliar US dollar atau lebih terhadap akuisisi terhadap Edmond pada tahun 2009. Oke, selanjutnya ada portabilitas perusahaan. Google setelah akuisisi Android Alphabet Inc., perusahaan induk Google mencakup berbagai produk internet utama termasuk iklan, Android, Chrome, perangkat keras, Google Phone, Google Maps, Google Play, penelusuran, dan YouTube. Selain itu, terdapat laporan bahwa perusahaan induk Google Alphabet menampilkan peningkatan laba 17% menjadi US 40 miliar pada tahun 2020 karena pendapatannya naik. Yang selanjutnya ada EPS atau earning per share atau juga laba per saham. Dalam laporan keuangan tersebut, Alphabet mengumumkan bahwa perusahaan berhasil memperoleh pendapatan sebesar 65,12 miliar US atau setara dengan 931,21 triliun. Angka tersebut kembalian 2,81% lebih besar dari perkiraan definitif. Selain itu, perusahaan juga mengumumkan laba per saham sebesar 27,99 US atau dengan 400,257 atau 19,21% lebih besar dari perkiraan definitif. Selanjutnya ada harga saham. Harga saham Android merupakan perusahaan perangkat lunak yang Untuk selanjutnya, nilai perusahaan. Akuisisi Android oleh Google pada tahun 2005 sebesar dengan nilai mencakup 50 juta US dollar atau setara dengan 73,2 triliun. Google menggunakan kekuatan Android untuk menghambat pertumbuhan pesaing seperti Samsung. Kesuksesan Android saat ini menunjukkan bahwa akuisisi tersebut telah memberikan dampak positif bagi Google, meskipun dampak nilai perusahaan secara spesifik dan persepsi publik terhadap akuisisi antara Google dan Android. Ada positif dan negatifnya. Positifnya, mereka berpendapat bahwa Google akan mempertahankan dan meningkatkan layanan Android, serta membuka peluang yang lebih luas untuk pengembang dan pengguna. Negatifnya, beberapa pihak menyimpulkan bahwa akuisisi ini mengancam keinginan Android dan menjadi monopoli di pasar teknologi. Mereka menyatakan bahwa Google akan menggunakan kekuatan Android untuk menghambat pertumbuhan pesaing seperti Samsung. Dan sentimen-sentimen yang mempengaruhinya. Yang pertama, sebagai pengguna dan pengembang penyambangkan bahwa akuisisi ini akan memberikan dampak positif pada inovasi dan kelancaran produk Android. Dan yang kedua, sebagai pengguna dan pengembang menyambangkan bahwa akuisisi ini akan memberikan dampak positif pada inovasi dan kelancaran produk Android. Yang ketiga, beberapa pihak menyimpulkan bahwa akuisisi ini mengancam Android dan
dan menjadi monopoli di pasar teknologi. Dan yang terakhir, beberapa analisis menyatakan bahwa akuisisi ini tidak akan berdampak signifikan terhadap kebijakan pasar dan penggunaan Android. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.